Ya, salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Smart People Church yang terkasih dimanapun Anda berada. Kiranya saat ini kita dapat boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mungkin harus memperkenalkan diri dulu kali ya gitu. Ya, nama saya Pendeta Nining Maria. Dari salah satu gereja yang ada di kota Palangkaraya sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita dapat boleh mendengarkan firman Tuhan, kita dapat boleh berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami mau dan kami rindu untuk lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membukakan rahasia kebenaran firman-Mu itu. Sehingga kami mengerti, memahami, terlebih dari itu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjangkau dalam setiap kedalaman hati kami yang paling dalam sekalipun. Sehingga kami dapat boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Melalui kehidupan kami sehari-hari kami dapat boleh berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui dan di dalam hidup kami dapat boleh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membahas tentang jebakan kesalahan di dalam kesalehan kita. Kadang-kadang kita orang percaya di dalam setiap kehidupan dalam kebenaran kita terjebak. Kita melakukan suatu kesalahan di tengah-tengah kesalehan kita. Apa itu sebenarnya? Ada yang harus kita jaga dalam kesalehan kita. Ada yang harus kita pertahankan di dalam kesalehan kita. Memang gak gampang, tetapi saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk dapat boleh memahami makna dan arti daripada mempertahankan kesalehan di tengah-tengah kesalahan kita ini ya. Gitu. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara suatu contoh. Kalau kita mau naik kendaraan motor beroda 2, kita harus terlebih dahulu belajar naik sepeda ontel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita memiliki suatu pembelajaran. Karena orang-orang yang tidak belajar sepeda ontel, tiba-tiba naik sepeda motor, maka ketika dia jatuh, resikonya itu akan lebih fatal. Masalahnya akan lebih besar. Karena tidak bisa mengantisipasi situasi dan kondisi. Begitu juga sebaliknya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menganggap sudah bisa naik motor, maka dia akan melajukan, mengendarai motor sekencang-kencangnya karena dia beranggapan bahwa motor yang dikendarainya akan bisa dikendalikan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sebaliknya orang-orang yang mengendarai motor sesukanya, semaunya, justru dia mengalami kecelakaan yang fatal, yang sangat mengerikan. Begitu juga dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan. Bahaya di dalam kesolehan kita ketika kita mengalami suatu kondisi keadaan di tengah-tengah kesuksesan. Orang di puncak karirnya, di puncak kesuksesannya, menjadi seorang apapun itu, entah itu sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pribadi di bidang apapun,
Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan di dalam setiap kehidupan kesuksesan itu. Sehingga sering mengalami kejatuhan. Ya kalau jatuh itu cuman kecil ya nggak apa-apa. Misalnya tersandung gitu. Tapi kalau jatuh sampai kita tertelungkup, ya itu sangat berbahaya. Ya, banyak orang jatuh ketika dia sedang di puncak kesuksesannya. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar apa saja jebakan-jebakan dari kesalehan kita. Di dalam kesalahan, apa saja yang harus kita waspadai dan apa saja yang harus kita pertahankan untuk kita tetap ada di dalam kesolehan kita, ada di dalam suatu kebenaran Tuhan. Saya mengajak kepada saudara yang terkasih untuk membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal yang ke-10. Imamat 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan, api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat yang kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperintahkan kemuliaanku dan Harun berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 2 katakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kenapa Nadab dan Abihu, anak Imam Harun itu, yang sedang membangun kesolehannya justru dibakar dengan api yang membinasakan? Ini sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Ada kemungkinan bahwa di balik kesolehannya, di balik kesalehannya, dia menyakiti hati Tuhan dan melakukan kehidupan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Dia membawa api asing, firman Tuhan katakan. Ukupan yang bukan dari mezbah, ukupan dari Tuhan. Kenapa Tuhan membinasakan Nadab dan Abihu? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik sekali. Tetapi di dalam ayat yang ketiga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang saleh Tuhan akan memperlihatkan kekudusannya. Dan kepada bangsa Israel hanya kemuliaannya. Ada suatu jurang, ada suatu perbedaan besar terhadap bangsa Israel dan terhadap umat yang hidup dalam satu kesalehan. Perbedaannya apa? Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang saleh tentang kekudusannya. Di dalam kekudusannya ada kuasa otoritas yang bertindak dan memerintah lebih besar kapasitasnya daripada hanya sekedar kemuliaan. Tetapi firman Tuhan katakan, ditunjukkannya dari Tuhan kemuliaan bagi bangsa Israel. Ya, tentunya kemuliaan dan kekudusan membawa suatu perbedaan yang begitu dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hal ini juga mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana kita pelayanan. Jangan hanya sekedar mengagumi terhadap kuasa dan mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Hanya jangan mengagumi tentang keajaiban-keajaiban, pembelaan dan karya-karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena di balik semuanya pasti ada yang lebih dahsyat dari semuanya itu. Pelayan Tuhan
yang dewasa harus mengutamakan hidup dalam satu kekudusan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan pasti memiliki suatu ukuran yang berbeda-beda dalam kehidupan rohaninya. Tetapi yang mesti harus saya sampaikan di sini adalah bagaimana semua kehidupan orang-orang Kristen memiliki titik yang harus dibangun. Ya, titik terdalam, titik yang paling penting, yang paling benar yang harus kita bangun, yaitu adalah hidup dalam satu kekudusan. Bukan hanya membangun sebuah kemuliaan, bukan hanya membangun sebuah suatu identitas diri sebagai ukuran kesuksesan dalam setiap hidup kita. Bisa saja ada waktunya kita untuk heporia, ada waktunya untuk kita dapat boleh menyampaikan entertainer yang terbaik dalam kehidupan kekristenan kita ataupun pelayanan kita. Tetapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai apa yang kita kerjakan, mungkin kita ada yang melayani 1 minggu full. Ada yang mungkin di antara kita hamba-hamba Tuhan yang khotbah, wow, ada di mana-mana, ada di channel mana-mana, yang mungkin juga berkata full jadwalnya dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, gak pernah istirahat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lupa untuk melakukan tugas tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Bahwa di balik semua kemuliaan, di balik semua heporia, di balik semua kesibukan dan tugas tanggung jawab kita, ada hal yang terpenting yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, bagaimana kita tetap respect dengan Dia, menjadikan Dia raja di atas segala raja. Satu contoh Bapak Saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, gak perlu kita sebutkan namanya. Tetapi ketika diwawancari di sebuah podcast, mengatakan bahwa kesimpulannya adalah menurut pandangan saya, dia lebih menyenangkan hati manusia. Si pewawancara tersebut, dia kompromi terhadap tindakan yang salah, perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seseorang. Dia seorang hamba Tuhan yang menyetujui dengan bahasa yang lain. Ya seperti itu kira-kira. Tetapi sebenarnya Bapak Saudara, dia menyakiti hati Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang benar katakan ya, tetapi apa yang salah katakan tidak. Lebih baik kita jadi benci sama manusia sebagai pikul salib ketika kita hidup dalam satu kebenaran, daripada kita menyenangkan hati orang, tetapi kita menjadi lawannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana kita untuk dapat boleh mempertahankan kesalehan kita di tengah-tengah kesalahan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang kehilangan kesalehannya karena kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Saya ulangi. Orang-orang Kristen yang kehilangan kesalehannya karena dia sedang kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Kelihatannya hal ini sangat kecil, sepele, tetapi membawa suatu dampak yang begitu fatal. Satu contoh begini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Saudara untuk dapat boleh membawa suatu pandangan kita. Satu contoh gini, saya beberapa waktu yang lalu di antara kami keluarga ada seorang abdi negara ya yang menjadi Polres di salah satu tempat. Kami untuk memperlakukan dia karena itu keluarga ya biasa aja. Kami makan satu meja, kami bercanda bersama-sama. Bahkan kami sering suruh dia juga, "Dek tolong dong ngambilin itu, lakukan ini, belikan ini dan itu dan lain sebagainya." Kenapa saudara? Ya, penghormatan yang dia miliki enggak kita lihat semestinya.
Makanya kita tidak bisa menghormati dia sebagaimana harusnya. Saya menganggap dia sebagai seorang adik, sebagai seorang keluarga. Makanya saya memperlakukan dia. Tetapi di luar itu sesungguhnya dia adalah orang yang dihormati, dihargai. Bahkan naik mobil, keluar mobil, dipayungin supaya enggak kepanasan oleh ajudan-ajudannya. Tetapi kenapa kita tidak bisa menghormati dia? Karena rasa hormat yang dia miliki tidak kita anggap, karena kita menganggapnya sebagai hal yang sepele karena kita keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini kehilangan rasa respect kita sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak menempatkan dia sebagai satu pribadi yang agung, yang mulia, yang kudus. Kita anggap sebagai suatu candaan ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Jaga hati supaya tidak kehilangan respect kita sama Tuhan. Satu contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah contoh di dalam Alkitab Maria dan Marta. Marta berkata, Yesus, Tuhan, enggak tahukah kamu itu kalau aku ini kerja sendirian. Engkau membiarkan adikku, saudaraku, Maria duduk diam di bawah kakimu, mendengarkan firman-Mu, sedangkan aku capek nih, aku kerja nih, aku sendirian. Bahasanya itu, kalau dengan bahasanya, Tuhan enggak pecus kah? Ngajarin Maria itu gimana caranya supaya dia peduli dengan saudaranya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Padahal jikalau Marta itu tidak bekerja sekalipun, pastilah murid-muridnya dan Yesus juga tetap mengalami mungkin kenyang. Karena dia memberi makan 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengingat hal itu tentang suatu perkara yang besar yang Tuhan pernah kerjakan. Kenapa Marta mengatakan bisa protes dengan Yesus? Tolong dong Tuhan, suruh saudaraku itu untuk membantuin aku. Bukankah itu seharusnya tidak terjadi? Memang menjadi seorang Marta juga tidak salah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menempatkan diri kita, hidup kita, kapan waktunya kita menjadi Marta, tetapi juga kapan waktunya kita menjadi Maria. Harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan di atas segala-galanya yang terpenting dalam setiap hidup kita. Yang kedua, Korah merasa lebih benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Korah memberontak pada Musa dan Harun sehingga ditelan hidup-hidup oleh tanah. Tanah itu terbuka dan tertutup untuk menelan, menguburkan Korah. Tuhan menunjukkan pada karibnya, firman Tuhan katakan, yaitu kepada Musa dan Harun tentang kekudusannya, tetapi menunjukkan kepada bangsa Israel tentang kemuliaannya. Hal ini disampaikan di dalam Imamat pasal 16. Yuk kita buka bersama-sama. Imamat 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat yang kedua, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, di depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Ayat yang ketiga,
Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat yang keempat, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutup auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayap di dalam pemerintahan Israel itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah pemerintahan kepemimpinan Imamat Harun sebagai imam tertinggi, imam besar di Israel. Tetapi yang kedua adalah kepemimpinan di dalam pemerintahan yang dipegang oleh Musa. Bagaimana peranan Musa di Israel. Kedua saudara ini begitu penting sekali. Kita coba melihat di dalam Bilangan 4. Bilangan 4 ayat 2 sampai yang keempat. Bilangan 4 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan katakan. Kita mau baca sama-sama kembali supaya kita dapat boleh memahami alur dan arah daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, Bilangan pasal 4 ini. Ayat 2 firman Tuhan katakan, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ayat yang ketiga, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat yang keempat, pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang yang maha kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ruang maha kudus yang biasa bahwa hanya Bani Kehat yang punya hak untuk bekerja di dalamnya. Bani Kehat sudah dalam level di atas orang-orang Lewi. Sehingga Bani Kehat menjadi asisten dari kehidupan seorang imam besar yang bernama Harun. Tetapi pertanyaannya saudara, kenapa Bani Kehat memberontak kepada Harun yang seharusnya Bani Kehat ini adalah orang yang paling dekat dengan Harun. Orang yang seharusnya paling respect dengan Harun. Orang yang paling menjadi sahabat bagi seorang yang bernama Harun. Ternyata saudara ada suatu peristiwa yang sedang terjadi. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-9 itu mengisahkan bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk naik ke atas gunung Sinai. Beberapa waktu lamanya Musa tidak turun-turun dari atas gunung itu. Sehingga bangsa Israel mengalami suatu kehidupan dalam kegelisahan. Mereka memberontak, mereka takut, mereka khawatir apa yang akan sedang terjadi jika Musa tidak ada di tengah-tengah kami. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel menemui Harun sebagai seorang imam dan wakil daripada Musa. Orang-orang Israel berkata, apa yang harus terjadi? Apa yang harus kami lakukan? Musa tidak berbicara. Musa tidak turun dari atas gunung Sinai itu. Apa yang harus kami lakukan? Masakkah kami akan berdiam di sini, mati kelaparan dan tua di sini dan lain sebagainya. Mereka memberontak. Apa yang terjadi? Lalu Harun berkata, apa maumu sekarang? Orang Israel memberikan suatu kerinduan. Gimana kalau kita membuat patung sebagai ganti penyembahan kepada Allah? Wah, akhirnya mereka membuat suatu kompromi. Orang-orang Israel dan Harun. Maka orang-orang Israel berkata, ya
Kalau gitu boleh. Harun berkata, kumpulkan semua emas yang kalian miliki. Lalu firman Tuhan katakan, Harun memahatnya, membuat dan menjadikan emas yang dikumpulkan itu sebagai patung anak lembu emas yang akhirnya disembah oleh bangsa Israel. Ketika Musa turun dari atas gunung Sinai, melihat bahwa bangsa Israel sudah mengalami kondisi keadaan yang terpuruk. Mereka hidup berseberangan dengan Allah. Mereka sudah punya patung yang disembah. Sehingga mengorbankan ribuan orang Israel mengalami suatu kematian dalam kondisi keadaan itu. Akhirnya Musa berkata kepada Harun. Mungkin kalau bahasa saya seperti ini, saudaraku, selama aku di atas gunung, apa yang kamu lakukan? Lalu Harun berkata, bukan saya. Saya enggak melakukan apa-apa. Tetapi bangsamu inilah yang memohon kepadaku untuk membuatkan patung lembu emas sehingga mereka menyembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Harun berdusta. Dan ketika Harun berdusta kepada Musa, rupa-rupanya Korah ada di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melihat pemimpin orang yang dihormati, orang yang dihargai selama ini sedang berdusta di hadapan Musa dan di hadapan Allahnya. Sehingga mengakibatkan ribuan bangsa Israel mengalami suatu kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalahan bukan hanya berhenti di situ saja. Lalu peristiwa yang kedua, Musa menikah dengan perempuan Kus. Tentu saja ini sebuah larangan, tidak boleh terjadi bagi bangsa Israel. Tetapi Harun dan Miriam mencela Musa. Mereka dua mengingatkan Musa, seharusnya Musa tidak melakukan itu. Kenapa kamu membuat suatu pelanggaran? Tetapi akhirnya Tuhan marah pada mereka berdua. Miriam mendapatkan suatu konsekuensi atas murkanya kepada Musa, yaitu dia kena kusta. Saudara, Korah di dalam hatinya, kenapa Harun tidak dihukum? Kenapa hanya Miriam yang kena kusta? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar ini juga menggelitik dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita menilik dari setiap kebenaran firman Tuhan di atas tadi yang sudah kita baca, Bani Kehat itu asistennya Harun, asisten dari imam besar. Tetapi kenapa memberontak? Karena ada dua hal. Fakta dari kenapa Bani Kehat memberontak kepada Harun. Yang pertama, karena Harun sudah berdusta di hadapan Allah dan juga kepada Musa. Yang kedua, dusta Harun adalah menimbulkan luka yang besar, luka yang dalam di dalam kehidupan Korah. Kenapa yang membuat kesalahan dua orang, tetapi yang mendapatkan hukuman hanya sebagai Miriam seorang diri? Kadang-kadang sebagai seorang pemimpin, mohon maaf sebelumnya, jika ada pemirsa adalah seorang pemimpin, mungkin di dalam sebuah perusahaan atau apa. Ini tidak menyinggung, tetapi ini sebuah kebenaran yang harus saya tegakkan dan harus saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang saleh yang imannya dewasa di dalam Tuhan kadang-kadang merasa lebih benar daripada orang lain. Merasa punya hak
hak spesial atas murka Tuhan. Aku enggak harus dihukum karena aku yang paling benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga menimbulkan suatu perkara-perkara yang lainnya. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan hari ini. Melayani adalah kehormatan dan bukan mencari hormat. Karena Yesus juga memberikan suatu teladan bagi kita. Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Hal itu sudah menegaskan dalam setiap hidup kita bahwa kita sesungguhnya sudah tahu dasar kehidupan kekristenan yang benar itu seperti apa. Bagaimana ketika kita harus melayani. Satu kisah kehidupan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ada seorang yang bernama Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang kelima saya sudah tidak usah membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu itu. Kisah kehidupan seorang Ananias dan Safira. Dia menjual semua harta miliknya dan dia mengakui di depan seorang rasul yang bernama Petrus bahwa ketika Petrus berkata, Ananias, betulkah ini adalah hasil semua penjualan tanahmu? Ananias berkata, iya betul. Malaikat membawa suatu kematian. Dan akhirnya Safira istrinya masuk ke ruangan yang sama. Safira ditanya, Safira, betulkah suamimu menjual harga tanah sekian? Iya betul Tuan, mungkin kalau di zaman sekarang seperti itu. Ananias mati sedang mengerjakan kesalehannya. Istrinya Safira juga mati sedang mengerjakan kesalehannya. Peristiwa ini bertanya-tanya dalam setiap kehidupan kita. Kenapa mempersembahkan korban melakukan kebenaran dianggap sebagai suatu kesalahan? Bukankah Ananias dan Safira adalah orang yang baik, punya motivasi yang baik, dan ingin berkorban? Zaman itu sudah menjadi hal yang biasa, orang menjual harta benda kekayaannya untuk memberikan kepada rumah Allah atau gereja atau sinagoge atau di dalam sebuah pelayanan. Tetapi satu hal yang menggelitik hidup kita adalah ketika Bapak Saudara nanti bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 sampai 23. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12 sampai 23. Di situ ada kasus seorang Stefanus dan Petrus. Apa yang terjadi? Karunia dan mujizat mau dibeli dengan uang. Mungkin kalau di zaman sekarang, kok kamu bisa mengadakan mujizat, orang sembuh bisa, orang sakit bisa sembuh, orang buta bisa melihat. Aku beli, berapa? Dikira karunia bisa dibeli dengan harta. Dikira pelayanan bisa dibeli dengan uang. Saudaraku, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. 36 firman Tuhan katakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Barnabas menjual hak miliknya, Barnabas dipercaya untuk mendampingi rasul-rasul di dalam pelayanan. Lalu bagaimana nasibnya dengan orang yang hidup dalam satu kebenaran tetapi tidak memiliki uang?
Mari kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita menempatkan diri kita harus seperti apa? Kalau kita melayani, apakah kita harus menjadi salah satu pribadi yang dihormati, yang tidak ada letak kesalahan dalam diri kita? Apa yang saya katakan selalu benar? Apakah kita punya prinsip yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Menjual harta supaya dapat otoritas, melayani supaya dihormati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aplikasinya kesalahan orang-orang benar adalah ada 3 hal. Hari ini apa yang saya sampaikan bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, tetapi bagi kita semuanya orang-orang yang percaya. Kadang-kadang menganggap diri kita saleh, kita orang benar, kita yang hidup dalam suatu kekudusan, tetapi ada beberapa hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya mengingatkan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang soleh jangan sampai kehilangan rasa hormat dari cara hidupnya. Jangan sampai kehilangan rasa hormat bagaimana kita menghormati, menghargai, dan menjadikan Yesus adalah satu-satunya yang kita dapat boleh hormati dan kita andalkan. Enggak boleh diduakan di atas semuanya. Yang kedua, orang saleh jangan sampai merasa dirinya lebih benar daripada orang-orang biasa. Saudara, yuk ini juga sekaligus sebagai koreksi bagi kita hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan di balik layar. Kadang-kadang tidak ada seorang pun yang boleh membantah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita belajar. Jangan merasa diri kita benar daripada yang lainnya. Kita menjadi merasa aku yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa menandingi aku. Ingat Bapak Saudara, bahwa kapal Titanic tenggelam karena kesombongan dan keangkuhannya. Kalau hal yang kelihatan di dunia ini, Tuhan bisa menenggelamkan dengan kasat mata. Apalagi hal yang tidak kelihatan dalam sikap, pikiran, perkataan, dan karakter kita. Saya percaya semua tidak pernah terlepas dari pikiran dan jangkauan daripada Tuhan. Yang terakhir, orang saleh jangan menuntut kehormatan di dalam setiap pelayanan. Kita tahu melayani adalah kehormatan. Tetapi kita melayani tidak menjadikan posisi kita supaya kita dihormati dan dihargai. Cukup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya semua akan mendapatkan suatu porsi yang tepat di mana hidup kita ada dan kita menjadi berkat. Nah, sampai di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini dapat boleh memberkati kita semuanya. Yuk kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucapkan pujian dan syukur kami Tuhan. Jika saat ini kami belajar dari salah satu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami harus tetap ada di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kekuatan, ingatkan kami terus Tuhan. Supaya kami terus dapat boleh mengerti akan setiap kondisi keadaan pikiran hati kami. Kesehatan mental dan pikiran hati kami. Supaya kami dapat boleh memberi hidup kami yang terbaik. Nama Tuhan tetap dipermuliakan dan ditinggikan melalui hidup kami. Menjadi siapa dan apapun kami, hidup kami terus berdampak besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus memberkati semua pemirsa yang dapat boleh ada bersama-sama dengan kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin.